Satu, yang pertama tentu saya mengucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya ya terkait dengan inisiatif si cantik ini. Ini sebagai sebuah gerakan kolaboratif ya untuk kemudian mencoba menurunkan angka stunting yang selama ini sebetulnya kita sudah turun juga positioningnya, tapi akan semakin digenjot lagi supaya lebih turun lagi karena tentu ini akan sangat berpengaruh buat masa depan anak-anak kita semua. Ada target khusus Pak menurunannya Pak? 14% kalau tidak salah ya Bu. Kita kan sekarang posisinya 15%. 15,7. Nah targetnya harapan kita sampai di angka 14%. Satu, yang pertama tentu saya mengucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya ya terkait dengan inisiatif si cantik ini. Ini sebagai sebuah gerakan kolaboratif ya untuk kemudian mencoba menurunkan angka stunting yang selama ini sebetulnya kita sudah turun juga positioningnya, tapi akan semakin digenjot lagi supaya lebih turun lagi karena tentu ini akan sangat berpengaruh buat masa depan anak-anak kita semua. Nah tentu aksi ini diinisiatif teman-teman dari Dinas Kesehatan melibatkan semua stakeholder ya. Dari kita sama-sama lihat ada dari perusahaan, ada dari perguruan tinggi, ada dari rumah sakit maupun masyarakat yang lain supaya masing-masing pihak mau untuk kemudian turun tangan menyelesaikan atau kemudian bisa membantu menyelesaikan persoalan ini. Nah tentu ini sebuah gerakan yang positif patut untuk diapresiasi dan insya Allah ini akan semakin menunjukkan bahwa kolaborasi skala besar yang ada di Kabupaten Kudus ini bisa berjalan di sisi manapun. Kebetulan case hari ini stunting, nah mungkin nanti juga bisa yang lain untuk kasus-kasus yang lain. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Andini, kemudian Pak Sekda, kemudian dari PKK dan semua saja stakeholder tadi yang sudah sebutkan terkait dengan aktivitas ini. Saya kira nggak Ada target khusus Pak menurunannya Pak? 14% kalau tidak salah ya Bu. Kita kan sekarang posisinya 15%. 15,7. Nah targetnya harapan kita sampai di angka 14%. Jadi ini adalah satu proyek perubahan atau inovasi yang dilakukan kami bersama teman-teman Dinas Kesehatan dalam rangka untuk bagaimana kita bisa melakukan percepatan penurunan stunting karena kita tahu target di akhir 2024 ini adalah 14%, bukan 14%. Sedangkan posisi kami di akhir 2023 itu masih 15,7%. Ini merupakan satu PR dan bagaimana kita bisa menggarap itu. Jadi kami buat inovasi si cantik aksi cegah anak stunting dengan intervensi kolaboratif. Yang ini adalah bagaimana kami bisa mengkolaborasikan kita bersama bisa mengkolaborasikan seluruh stakeholder, seluruh unsur kapabilitas di masyarakat untuk sengkuyung bersama karena tidak mungkin dilakukan oleh satu atau dua pihak ya. Ini baik dari perangkat daerah, dari unsur pihak swasta, perusahaan, media massa, kemudian akademisi, ini semuanya terlibat untuk itu. Jadi dan tujuannya yang jelas kalau kita mau melakukan percepatan penurunan stunting berarti satu, stunting yang ada wajib kita entaskan, dua, jangan sampai muncul kasus stunting baru. Teknisnya mungkin nanti bagaimana? Jadi ada beberapa bentuk kegiatan mengingat
kondisi Kabupaten Kudus ini kenapa kok bisa banyak stuntingnya, itu karena satu masalah pola asuh yang kurang tepat terkait dengan pemberian makanan pendamping ASI atau input gizi pada balita yang belum adekuat, kemudian terkait dengan bagaimana mereka konsisten untuk melakukan pengukuran tumbuh kembang anaknya lewat posyandu, ini juga masih kurang optimal. Kemudian adanya kasus-kasus semacam penyakit infeksi pada balita, kemudian ibu hamilnya yang masih kurang energi kronis, ini menjadi beberapa faktor penyebabnya. Oleh karena itu aksi ini kami buat ada beberapa esensi yang kita lakukan. Satu, di esensi pelayanannya, dua, di pendampingannya, kemudian tiga, di bagaimana kita memberikan bisa mengkampanyekan perubahan perilaku. Nah, yang untuk pelayanannya itu kita bentuk melakukan kelas gizi rutin tiap hari di puskesmas dan kelas cantik yang setiap minggu diadakan. Kelas cantik ini dibuka untuk memberikan layanan yang komprehensif terhadap sasaran, baik itu berupa screening tumbuh kembangnya, berupa treatment atau penanganan atau intervensinya, dan juga berupa edukasi. Kemudian yang kedua, dilakukan pendampingan. Kalau setelah itu stunting kan tidak diobati langsung sembuh, gitu. Butuh pendampingan monitoring. Nah, ini kami berkolaborasi dengan unsur yang lainnya, seperti kader, baik itu kader posyandu, kemudian kader desa, PPK, PLKB, kemudian bahkan Babinsa, Babinkamtib, ya. Kemudian dari kader-kader kesehatan yang lain, yang ini dikontribusi juga, disupport juga oleh akademisi, ya, para mahasiswa. Kemudian Sakar Bakti Husada itu juga berperan di situ, termasuk juga yang penting itu adalah kader dari PKK, ini juga merupakan unsur yang langsung berhubungan dengan masyarakat, ini mempunyai pengaruh yang besar. Ya. Jadi untuk itu kami melibatkan dari dinas sosial, dinas pemberdayaan masyarakat desa, bahkan Disnaker, ya, itu juga kami libatkan karena perubahan perilaku ini tidak mungkin kita bergerak sendiri, apalagi di Kudus kan banyak wanita bekerja, ya. Hampir semua penduduknya itu kan bekerja. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk bagaimana kita bisa merubah perilaku, merubah mindset. Itu bukan barang gampang. Jadi kalau kita hanya memberikan edukasi per orang, per person, itu nanti pemahaman pendampingan itu oleh seluruh masyarakat. Jadi karena kadang-kadang kan karena ibunya bekerja, anak dititipkan ke siapa gitu. Kemudian pengasuhnya tidak paham terkait itu. Oleh karena itu kami menyebutnya kampanye perubahan perilaku. Ini juga kami mohon dukungan juga teman-teman dari media massa yang luar biasa juga pengaruhnya kepada masyarakat. Jadi setiap minggu kami mengupayakan, kami dinas kesehatan, kemudian teman-teman dari seluruh puskesmas, dari rumah sakit, ya, kemudian lewat PKK, kemudian lewat kami mengajak Disnaker untuk bisa mendiseminasi informasi ke perusahaan, mengajak Kominfo untuk bisa mendiseminasi informasi terkait stunting. Kami tetapkan namanya Info Minggu Cantik. Jadi setiap minggu harus ada informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait stunting, yang itu menggunakan media sosial. Mengingat sekarang kan akses yang lebih mudah diterima itu adalah melalui medsos.